Setelah memacu kudanya dengan, Di sini bukanlah penginapan, Pak. Mungkin Bapak bisa mencari yang lain, Pak. Ini adalah rumah pribadi, Pak. Buat saya sangat sederhana, Pak. Agar saya diberikan kesehatan, bisa makan. Ikuti terus cerita-cerita menarik dari kami. Cintai budaya kita dan literasi. Selamat menyaksikan, like, komen, subscribe, dan share. kisah orang kaya yang sombong. Seorang pengembara tua yang berkeliling di suatu desa. Tampak di raut wajahnya, ia kelihatan lesu karena telah menempuh perjalanan yang cukup panjang. Aduh, di pantai ini rupanya cukup panas. Aku akan mencari tempat beristirahat sekarang, karena hari sudah menjelang malam. Tampak ia memperhatikan dua rumah, yang satu mewah, yang satu sederhana. Sekarang rupanya ia bertanya kepada pemilik rumah mewah itu adalah milik orang kaya. Mohon izin, Nak, bolehkah aku menginap di sini, Nak? Karena aku sedang kelelahan, Nak. Pemilik rumah berbisik kepada pasangannya, "Wah, kalau orang tua ini menginap di sini, tentu rumah kita berbau anyir, kotor, dan busuk." Pak, mohon maaf, Pak Tua. Di sini bukanlah penginapan, Pak. Mungkin Bapak bisa mencari yang lain, Pak. Ini adalah rumah pribadi, Pak. Benar kata istri saya, Pak. Ini bukanlah penginapan. Bapak, silahkan mencari penginapan, Pak. Kamar kami tidak cukup. Hanya untuk keluarga kecil kami saja. Dan lagi, kamar kami sangat bersih di sini, Pak. Pasangan itu pun sangat kompak menolak kehadiran Pak Tua. Lalu ia pun berpindah melihat rumah di sebelahnya. Pak, tolonglah kami, Pak. Kami kelelahan. Izinkanlah untuk menginap semalam saja di sini, agar aku bisa beristirahat, Pak. Orang miskin yang memiliki rumah sederhana itu menyambut dengan baik kedatangan Pak Tua dengan sangat ramah. Orang miskin ternyata lebih memiliki empati kepada sesama yang sedang mengalami kesulitan. Baiklah, Pak. Yang penting Bapak senang dengan keadaan rumah kami seperti ini, Pak. Silahkan, kami siap menolong Bapak. Siapa tahu, suatu saat nanti kami juga membutuhkan pertolongan, Pak. Yang penting, apa yang ada di sini, Bapak maklumi apa adanya. Seperti inilah keadaan rumah kami, Pak. Dengan senang hati, Pak, kami menerima kehadiran Bapak, bisa berkenan mau tinggal di rumah kami. Senang sekali hati Pak Tua telah diterima untuk menginap di rumah itu. Ia pun masuk dan dipersilahkan oleh pemiliknya. Wah, rupanya pemilik rumah ini baik hati sekali. Dan aku akan beristirahat semalaman di sini. Pak Tua pun beristirahat dengan nyaman karena telah diberlakukan dengan hormat oleh pemilik rumah. Sebenarnya, Pak Tua bukanlah manusia biasa. Semoga
semalam Bapak bisa tidur dengan baik, Pak. Maafkan jika tidak. Sekarang saya antar Bapak dan ada sesuatu sedikit untuk Bapak. Semoga nanti bisa bermanfaat di jalan, Pak Tua. Si miskin pun mengikuti kakek tua itu sampai di tepi pantai. Setibanya di pantai, kakek tua bertanya kepada si miskin. Jujur saja, Pak, selama hidup ini, apa sebenarnya yang Bapak harapkan, Pak? Buat saya sangat sederhana, Pak. Agar saya diberikan kesehatan, bisa makan, yang sederhana pun tidak apa, yang penting rumah saya mempunyai yang layak. Itu saja, Pak. Saya tidak mengharapkan yang lebih, Pak. Ya baiklah, saya berterima kasih atas kebaikanmu dan cukup sampai di sini saja mengantarku. Pulanglah sekarang dan bawa bekal itu. Nanti setibanya di rumah, kamu pasti memiliki rumah yang bagus. Memang benar seperti apa yang dikatakan kakek tua itu. Rumah si miskin tiba-tiba berubah menjadi bagus, seperti apa yang ia idam-idamkan. Aku tidak mengerti. Mungkin karena kakek itu yang sempat singgah di sini. Tiba-tiba rumahku menjadi bagus. Terima kasih Tuhan. Si miskin pun terkejut melihat istrinya yang telah duduk di rumah yang sangat bagus. Bu, aku telah mengantarkan kakek tua itu sampai di pantai, Bu. Rupanya dia bukanlah seorang manusia biasa, Bu. Makanya rumah kita dengan seketika bisa berubah. Ia tahu mana orang baik, mana orang yang tulus. Mungkin seperti itu dia menilai kita, Bu. Suami istri si miskin ini menyadari bahwa betapa pentingnya kita berbuat baik, sehingga Tuhan menyayangi dirinya. Bu, kita memang patut bersyukur, Bu. Orang kaya yang sombong itu terkejut melihat seketika perubahan rumah si miskin menjadi bagus, bahkan lebih bagus dari rumahnya. Maka ia pun banyak bertanya tentang hal itu kepada si miskin. Si miskin menceritakan apa adanya dan apa yang pernah ia alami ketika baru datang sampai berakhir pulang si kakek tua itu. Wah, kalau benar begitu, berarti aku menyesal sekarang. Padahal dirikulah yang pertama kali didatangi oleh kakek itu. Kukira kakek itu adalah kakek jahat. Makanya kita tidak boleh berprasangka buruk. Ya, kalau demikian aku akan mengejar kakek itu, akan kuajak menginap di rumahku. Karena ia orang kaya, maka si kaya pun mengejar kakek itu dengan kudanya. Setelah memacu kudanya dengan cepat, akhirnya ia melihat kakek itu dari kejauhan yang masih berada di sekitaran terumbu karang di ujung pantai itu. Stop, Kek, stop, Kek, stop. Maafkan, Kek, sebenarnya dari tadi aku telah mengejarmu, Kek. Baru aku lihat.
Kemarin waktu ke rumahku, aku tidak menerimamu, Kek. Sekarang maunya, sekarang menginaplah di rumahku, Kek. Terima kasih ajakanmu, Nak. Kamu orang baik. Sekarang maafkan, kakek akan pergi melanjutkan perjalanan. Pulanglah sekarang, Nak. Kakek sebenarnya menolak dengan cara yang halus. Alangkah malu dan kesal hati si kaya karena apa yang ia harapkan tidak berhasil kali ini. Bu, maafkanlah aku, Bu. Tidak berhasil mengajak kakek tua itu menginap di rumah ini karena ia menolaknya dengan halus. Aku akhirnya berbalik saja, Bu. Tak usah itu dipikirkan. Mungkin belum nasib kita, Bu. Aku malu, Pak, karena rumah si miskin sekarang jauh lebih bagus dari rumah kita. Pantasan menangis. Siapa suruh jadi orang kaya yang pelit? Kamu dasar orang pelit. Sudahlah,